Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adeng Lukmantara yang akan mengupas sejarah peradaban Sunda dengan tuntas. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep akal menurut tradisi Sunda. Jadi biar ada selang-seling, tidak hanya membahas tentang sejarah peradaban Sunda yang kronologis. Sepertinya tidak banyak orang yang membahas tentang konsep akal ini dalam ceramah-ceramah atau dalam suatu kajian-kajian tentang ilmuwan. Masyarakat Sunda sendiri jarang sekali membahas tentang konsep akal menurut tradisi Sunda. Padahal sebenarnya konsep ini telah menjadi bagian dari kehidupan kesehariannya. Dalam tradisi Sunda itu konsep akal itu bisa diambil dari tiga ungkapan yang menjadi kata-kata bijak dalam tradisi Sunda. Yang pertama itu jalma hirup ku akalna. Ungkapan yang kedua adalah lamun hayang ngakel kudu ngakal. Ungkapan yang ketiga manuk hiberku jangjangna, manusia atau jalma hiberku akalna. Manusia dalam bahasa Sunda itu bisa dikatakan sebagai jelema, jalma atau manusia. Dari ungkapan kata bijak yang pertama, manusia hirupku akalna atau jalma hirupku akalna. Jadi dari ungkapan ini sebenarnya masyarakat Sunda itu sudah mengkonsep akal itu dengan universal. Akal itu hubungannya dengan pikiran. Jadi akal itu merupakan alat untuk berpikir. Dan outputnya nanti adalah ilmu pengetahuan. Jadi kemungkinan dari ungkapan yang pertama ini, masyarakat Sunda itu kalau hidup itu harus berdasar ilmu pengetahuan. Dan ungkapan yang kedua adalah lamun hayang ngakel kudu ngakal. Jadi ngakel adalah suatu proses ketika nasi selesai ditanak, dimasukin pada suatu alat yang disebut tulang, kemudian dikipas-kipas dengan hihid, sehingga unsur-unsur asapnya itu hilang. Dan hasilnya nanti akan menjadi nasi yang sangat pulen, yang sangat enak dan renyah. Jadi lamun hayang ngakel kudu ngakal. Artinya ngakel di sini adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu harus menggunakan akal. Jadi dalam tradisi Sunda sebenarnya mencari nafkah itu harus menggunakan akal. Di dalam hubungannya dengan mencari nafkah, mengapa nenek moyang Sunda dulu itu tidak mengkonsep harus langsung mencari kerja atau tidak langsung dengan kata harus mencari kerja, tetapi harus menggunakan akal. Kemungkinan hal ini disebabkan karena konsep akal itu menawarkan alternatif-alternatif dalam mencari nafkah. Karena jika orang sudah berilmu atau mempunyai suatu ilmu pengetahuan, maka akan semakin banyak peluang untuk mencari alternatif-alternatif dalam mencari pekerjaan. Jadi dalam tradisi Sunda sebenarnya untuk mencari nafkah itu tidak langsung harus bekerja, tapi menggunakan akal. Jadi harus ngakal. Berarti harus menggunakan ilmu pengetahuan. Dari ungkapan yang kedua ini mungkin bisa disimpulkan nenek moyang kita itu menyuruh kita untuk bekerja itu secara cerdas. Dan yang ketiga itu ada ungkapan manuk hiber kujangjangna, manusia atau jalma hiberku akalna. Maksudnya burung itu bisa terbang oleh sayapnya, manusia itu bisa terbang oleh akalnya. Nenek moyang orang Sunda sebenarnya sudah mengkonsep bahwa sebenarnya manusia itu bisa terbang, tapi dengan akalnya.
bahwa dengan ilmu pengetahuan sebenarnya manusia itu bisa terbang. Tetapi hal ini kan tidak dilakukan. Jadi mungkin karena kurang fokus terhadap ungkapan-ungkapan nenek moyang ini. Jadi kita sendiri jadi kurang fokus dalam pengkajian dan penelitian. Di era modern ini untuk bisa terbang itu kita harus menguasai tentang teori aerodinamika dan teori fisika lainnya karena saling mendukung satu sama lain. Jadi dengan demikian sebenarnya dari 3 ungkapan itu dapat disimpulkan bahwa orang Sunda itu sangat menjunjung tinggi akal. Jadi sebenarnya hal ini tidak disadari oleh masyarakat Sunda kini bahwa masyarakat Sunda itu mempunyai suatu konsep akal yang sangat bagus. Akal itu ada hubungannya dengan pikiran. Jadi biasanya akal selalu dikaitkan dengan pemikiran atau digabungkan antara akal dengan pemikiran. Nah, akal dan pemikiran itu pada kelanjutannya akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi karena selalu diolah akal dan pikiran itu, maka outputnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi mengapa kita membahas tentang konsep akal ini? Karena hal ini akan menjadi dasar dari cara berpikir masyarakat Sunda ke depan. Jadi jelaslah di sini bahwa kecenderungan masyarakat Sunda yang baru dibahas itu baru 2. Berarti kan pertama idealis, kedua itu sekarang rasional. Jadi nanti akan dibahas juga tentang kecenderungan masyarakat Sunda terhadap agama. Mungkin ada pertanyaan, mengapa jadi kalau di YouTube atau di organisasi-organisasi yang berkaitan dengan budaya Sunda itu banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang tahayul atau irasional. Nah, hal ini juga menjadi pertanyaan apakah itu juga merupakan bagian dari tradisi Sunda lama atau impor. Tapi jika melihat dari 3 konsep yang sudah dibahas tersebut, sepertinya budaya-budaya irasional atau tahayul itu bukan merupakan bagian dari budaya Sunda itu sendiri. Dan dalam masyarakat Sunda sebenarnya tidak ada penegatifan arti makna dari akal. Jadi yang berkaitan dengan akal itu selalu positif, digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi konsep akal sebenarnya ada hubungannya dengan kaum rasional. Nah sebenarnya kan gitu ya. Jadi kaum rasional itu sering dikaitkan dengan orang yang menjunjung tinggi akal. Karena itu mungkin nenek moyang masyarakat Sunda dulu menginginkan ke depannya bahwa masyarakat Sunda itu harus mengkonsep kehidupannya dengan konsep akal. Berarti kan harus dengan rasional. Jadi konsep akal selalu dihubungkan dengan rasional. Jadi sebenarnya masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang sangat rasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.